Halo, jumpa lagi. Kali ini kita repotting lili Paris ya. Jadi lili Paris saya ini sudah lama sehingga tanahnya mulai mengeras dan anakan juga tumbuh berdempet-dempetan sehingga terlihat lili Paris ini, tanaman saya ini kurus. Jadi saya hari ini akan merepotting dan akan mengganti tanah, mengganti pot karena mereka anakannya sudah sangat banyak. Mereka tumbuh berdesak-desakan dan kecil-kecil. Mestinya mereka bisa gemuk karena mereka terlalu banyak sehingga nutrisi yang ada tidak tercukupi untuk anakan yang cukup banyak. Nah, terlihat di dalam tanahnya sudah mengeras. Pantas saja bahwa tanaman ini tumbuh sangat kurus. Tidak mestinya dia cukup gemuk, tapi ini kurus karena anakannya banyak. Mereka harus berbagi. Jadi saya pisah-pisah di antara induk dan anakan. Saya lihat akarnya masih cukup bagus, tidak ada yang rusak, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda terinfeksi jamur, sehingga saya tidak mengganti. Saya juga tidak mencucinya. Saya hanya akan membagi dua lili Paris ini, membagi dua pot dan mengganti tanahnya. Jadi terlihat mereka cukup sehat, hanya kurus karena tidak kebagian makanan, tidak kebagian nutrisi. Jadi saya akan membaginya atas dua pot supaya mereka tumbuh subur. Jadi pot itu saya beri alas dari styrofoam biasa, kotak nasi. Ya, styrofoam dari kotak nasi, biasanya untuk kotak nasi. Saya letakkan di dasar pot, ya setidaknya dasarnya pot semua tertutup agar bisa menyaring air. Jadi tanah yang ada di dalam pot itu tidak keluar, pupuk kompos tidak keluar, yang keluar hanya kelebihan air. Jadi saya akan mengisi pot ini dengan kompos yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Saya membuat kompos sendiri dari daun kering dan tanah kompos organik dari daun-daun kering, sampah rumah tangga dan tanah. Jadi saya punya stok untuk pupuk. Jadi ketika akan menggunakan ada stoknya cukup. Jadi sekarang saya akan membagi dua lili Paris yang tadi saya keluarkan dari pot yang lama, menggantinya dengan pot yang baru, dan memberi tanah baru, memberi kompos yang baru. Di mana di sana ada kompos pupuk kandang, ada kompos dari dedaunan, pupuk organik yang saya gunakan, yang juga telah saya campur dengan antrakol, yaitu fungisida yang mereknya antrakol. Juga saya campur furadan yang berfungsi untuk mengusir semut, dan sudah semua furadan dan antrakol sudah saya campur di dalam media tanam. Saya campur di dalamnya, jadi saya tinggal menggunakan sehingga semut-semut atau bekicot atau cacing tidak akan mendekat begitu. Nah, namun suatu ketika saya butuh sebulan sekali, bahwa ketika ada semut saya akan menambahkan furadan, ya, dan tapi saya yakin ini sudah cukup aman karena selama ini saya menggunakan furadan, saya menggunakan antrakol yaitu fungisida, dan cukup ampuh di dalam mengatasi semut-semut, kemudian jamur begitu. Jadi cukup. Jadi itu cara saya. Semua sudah saya campur di dalam media tanam ketika membuat kompos yang organik tadi. Jadi saya menyimpannya
untuk stok dan kapan saya dapat mempergunakannya, kapan saja saya membutuhkan. Nah, ini pot yang pertama sudah. Sekarang saya lanjutkan pada pot yang kedua. Juga sama prosesnya, jadi saya isi dengan styrofoam di dasar pot, kemudian saya isi dengan tanah, dan saya memasukkan tanaman yang sisa. Jadi separuh dari tanaman yang tadi satu pot saya bagi menjadi 2 pot, dan saya menanamnya di media yang sama. Perlakuan yang sama. Ya, kita tahu bahwa lili Paris ini tanaman yang bagus sekali, dapat kita letakkan di ruang tidur, di ruang makan, di dapur, atau di ruang tamu, karena sangat bagus di dalam menyerap polutan yang ada di dalam rumah yang berasal dari benda-benda elektronik yang kita gunakan dalam rumah, seperti televisi, handphone, dan lain sebagainya. Jadi inilah kedua pot. Satu pot saya bagi 2 menjadi tanaman yang baru, dan mudah-mudahan semakin subur dengan digantinya media ini. Cantik kan? Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam.